Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Pada pertemuan keempat mata kuliah etika bisnis ini, kita akan membahas mengenai relasi perusahaan dengan masyarakat. Sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 19 10 10 40 88. Yang kedua, Febri Setiawan dengan NPM 19 10 10 41 37. Dan yang ketiga, Siti Rohani dengan NPM 19 10 10 41 41. Masyarakat. Masyarakat atau community dapat didefinisikan sebagai wilayah di lingkungan sekitar perusahaan yang memperoleh pengaruh langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Wilayah ini dapat berupa kota, desa, atau wilayah pinggiran. Masyarakat juga mencakup kelompok-kelompok lain yang terpengaruh oleh tindakan-tindakan perusahaan seperti masyarakat siber yang memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses informasi, masyarakat peminat tertentu, dan masyarakat pekerja yang tinggal dan bekerja di lokasi dekat perusahaan. Sebagai bagian dari kehidupan bisnis, masyarakat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan selalu aktif mengoreksi dampak pembangunan melalui penyampaian aspirasi kepada anggota legislatif. Isu-isu tentang praktik bisnis. Isu-isu yang banyak dikemukakan masyarakat berkaitan dengan kegiatan bisnis adalah dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan, cara, atau tindakan perusahaan dalam memperoleh laba dengan harapan-harapan pemangku kepentingan. Isu-isu tersebut dapat menjadi sebuah peluang atau resiko bagi perusahaan tergantung seberapa kuat isu-isu tersebut berimplikasi positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan. Menurut McKinsey, apabila perusahaan mengabaikan isu-isu masyarakat itu, maka masyarakat dapat memberi tekanan besar kepada perusahaan dalam bentuk penolakan-penolakan mereka atas keberadaan perusahaan. Sulitnya mengukur atau menilai etis tidaknya suatu tindakan bisnis terjadi karena tidak ada ukuran yang objektif dan standar dalam menentukan nilai kerugian bagi masyarakat atas dampak kerusakan pada lingkungan. Baik, selanjutnya pengembangan masyarakat. Setiap perusahaan pasti sangat perlu untuk berupaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan pengembangan masyarakat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Upaya peningkatan ini dapat dilaksanakan melalui yang pertama, kebijakan operasional di tingkat manajer atau direktur. Yang kedua, perusahaan bekerja sama secara lintas sektoral dengan instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak dalam bidang pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan partisipasi warga sebagai bagian dari strategi atau aktivitas bisnis, misalnya dengan melibatkan warga masyarakat dalam proses perencanaan bisnis perusahaan. Respon perusahaan atas tuntutan pemangku kepentingan. Yang pertama, inactive company.
di mana sebuah perusahaan dapat saja mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan jika perusahaan tersebut merasa bahwa kebijakannya tidak banyak berpengaruh kepada banyak pihak, termasuk kepada pemangku kepentingan tersebut. Yang kedua, reactive company. Jika sudah dihadapkan kepada gugatan ke pengadilan, banyak perusahaan bersikap reaktif dan hanya mematuhi ketentuan jika dipaksa oleh keadaan atau keputusan pengadilan semata. Yang ketiga, proactive company, di mana perusahaan terus berupaya menanggapi perubahan keinginan pemangku kepentingan. Salah satu ciri perusahaan proaktif adalah memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani hubungan dengan masyarakat, konsumen, dan pemerintah. Yang keempat, interactive company, di mana perusahaan mau membuka jalan dialog dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan sadar bahwa dengan saling menghormati, terbuka, dan percaya kepada para pemangku kepentingan, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Manfaat yang diperlukan oleh perusahaan interaktif antara lain, perusahaan mampu menangkap harapan masyarakat atau pelanggan, termasuk solusi cerdas dan kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul akibat aktivitas bisnis atau perusahaan. Serta perusahaan dapat meminimalkan kritik dan membangun reputasi yang tinggi bagi lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, menurut The World Business Council for Sustainable Development, komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Menurut EU Green Paper on CSR, suatu konsep yang dalam hal ini perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Menurut Magnan and Farrell 2004, suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya apabila keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan antar pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya menurut Susanto 2007, tanggung jawab perusahaan bersifat ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemangku saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Fokus kegiatan tanggung jawab sosialnya yaitu 1. Untuk masyarakat atau komunitas. Program-program pendukungnya antara lain 1. Membangun infrastruktur dan layanan masyarakat, misalnya jalan raya, sekolah, pasar, dan sebagainya. 2. Membuka dan memberikan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar atau kota di mana perusahaan berada. 3. Menyelenggarakan program perbaikan dan peningkatan kesehatan, misal perbaikan gizi, pengobatan gratis, pemeliharaan sanitasi, dan sebagainya. 4. Membantu unit-unit usaha kecil milik masyarakat, misalnya bantuan kredit lunak, peralatan, pelatihan untuk pelaku UKM, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin atau anak yang berbakat luar biasa, sehingga perusahaan dapat mendukung program pemerintah dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara. Yang kedua, fokus kegiatan tanggung jawab sosial untuk karyawan.
Program-program pendukungnya antara lain 1. Memberikan kesempatan kerja dalam proses seleksi, penggajian, dan promosi yang sama kepada setiap karyawan tanpa diskriminasi. 2. Mendidik dan meningkatkan keterampilan kelompok minoritas dan para penyandang cacat agar mereka dapat produktif dan hidup mandiri. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman yang memungkinkan karyawan untuk meraih prestasi terbaik dalam pekerjaannya. 4. Menyediakan tempat khusus menyusui bagi karyawan perempuan yang memiliki balita, termasuk tempat penitipan anak dan kebijakan khusus untuk perempuan, misal cuti haid, melahirkan, dan sebagainya. Fokus kegiatan tanggung jawab sosial yang ketiga, yaitu untuk lingkungan. Program-program pendukungnya antara lain 1. Mendukung program pelestarian lingkungan dari pencemaran, melaksanakan penghijauan hutan, penghijauan kota, serta pemberian bantuan kepada petani untuk menanam pohon di daerah pedesaan. 2. Menghasilkan produk ramah lingkungan yang dapat didaur ulang setelah selesai dikonsumsi. 3. Mendukung program daur ulang, terutama untuk produk-produk yang bersifat anorganik. Fokus kegiatan tanggung jawab sosial yang keempat, yaitu untuk konsumen atau pelanggan. Program-program pendukungnya antara lain 1. Menyediakan layanan call center untuk konsumen yang ingin menyampaikan keluhan tentang penggunaan produk atau jasa perusahaan. 2. Memproduksi dan menjual produk yang aman, mudah digunakan, dan mudah diperbaiki bila terjadi kerusakan. 3. Menyediakan layanan pra dan purna jual yang berkualitas untuk mengikat kesetiaan pelanggan terhadap produk perusahaan. 4. Menyediakan buku manual dan kemasan yang berisi informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen. Fokus kegiatan tanggung jawab sosial yang terakhir, yaitu untuk pemerintah. Program-program pendukungnya antara lain 1. Menjadi pembayar pajak yang baik. 2. Ikut terlibat dalam perumusan kebijakan publik untuk kepentingan bersama. 3. Mendukung dan melibatkan diri dalam program-program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan, olahraga, ketenagakerjaan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Citra perusahaan atau image. Menurut Katz, dalam Ardianto dan Sumirat 2004, citra atau image adalah cara seseorang atau pihak tertentu memandang sebuah perusahaan, orang lain, komite, atau aktivitas. Citra sebuah perusahaan dapat berasal dari para pelanggan, pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan konsumen. Jeffkins 2003 membedakan citra perusahaan ini dalam kategori, yaitu 1. Citra bayangan atau mirror image. Citra ini citra yang dianut oleh orang dalam, karena merupakan pandangan atau pengalaman seseorang terhadap organisasi atau perusahaan. Citra ini timbul karena kurangnya informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi mengenai pendapat pihak luar, jadi hanya berupa ilusi. Yang kedua, current image atau citra yang berlaku. Ini merupakan image atau pandangan dari eksternal perusahaan terhadap perusahaan. Image yang terbentuk di publik eksternal ini ditentukan dari informasi yang mereka dapat mengenai perusahaan atau hanya sekedar ilusi. Image ini lebih cenderung pada image negatif perusahaan atau informasi atau pengalaman terbatas. Yang ketiga, citra harapan atau wish image, yaitu merupakan suatu citra yang dibentuk sesuai dengan keinginan perusahaan atau organisasi. Citra yang diharapkan cenderung pada hal yang baik atau kesesuaian dengan publiknya, sehingga dapat menarik respon masyarakat yang lebih luas.
Citra harapan ini adalah citra yang selalu diinginkan setiap perusahaan. Yang keempat, corporate image atau citra perusahaan, yang merupakan citra secara keseluruhan yang dipandang dari kinerja internal perusahaan yang meliputi sejarah, visi dan misi perusahaan, kualitas pelayanan, keberhasilan, hingga tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan. Melalui hal tersebut, publik akan mengetahui gambaran pesan yang akan disampaikan dari perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah multiple image atau citra majemuk. Image yang bermacam-macam dari publik terhadap perusahaan akibat penyampaian, sikap, maupun tingkah laku yang berbeda dari setiap individu atau karyawan yang mewakili perusahaan tersebut dengan tujuan perusahaan. Image ini dapat dibentuk dengan melalui pakaian seragam, warna mobil, simbol, pelatihan staf, bentuk bangunan, papan nama, dan lain-lain. Citra yang positif tentang suatu perusahaan di dalam benak masyarakat sangat mendukung penerimaan masyarakat terhadap kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah kewargaan perusahaan. Kewargaan perusahaan merupakan tindakan perusahaan untuk mewujudkan komitmennya terhadap masalah-masalah sosial beserta tanggung jawab sosialnya. Untuk mewujudkan keluarga perusahaan, dibutuhkan kemitraan yang serasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menemukan peluang-peluang yang baru dalam melayani masyarakat. Yang termasuk dalam pemangku kepentingan atau unsur yaitu 1. Perilaku bisnis yang beretika, yang memiliki prinsip keluarga perusahaan, antara lain 1. Terlibat dalam praktik-praktik bisnis yang adil dan jujur, terutama kepada para pemangku kepentingan. 2. Menetapkan standar perilaku yang tinggi untuk seluruh karyawan. 3. Mempelajari kesalahan etis pada tingkatan eksekutif dan direksi. Kedua, komitmen terhadap pemangku kepentingan, yang memiliki prinsip keluarga perusahaan, antara lain 1. Bekerja keras dalam mengelola perusahaan untuk keuntungan seluruh pemangku kepentingan. 2. Memulai dan melibatkan diri dalam dialog yang tulus dengan para pemangku kepentingan. 3. Menghargai tinggi dan mewujudkan dialog secara berkelanjutan. Ketiga, masyarakat, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain 1. Mendorong hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat. 2. Berinvestasi dalam kegiatan kemasyarakatan di tempat perusahaan beroperasi. 4. Pelanggan, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain 1. Menghargai hak-hak pelanggan. 2. Menyajikan barang dan jasa yang berkualitas. 3. Menyediakan informasi yang jujur dan berguna. Yang kelima adalah karyawan, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain 1. Menyediakan lingkungan pekerjaan yang bersifat kekeluargaan. 2. Bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia. 3. Menyediakan sistem pemberian imbalan dan gaji yang adil untuk seluruh karyawan. 4. Berkomunikasi secara terbuka dan fleksibel dengan karyawan. 5. Berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Yang keenam adalah investor, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain bekerja keras untuk memberikan imbal hasil atas investasi yang kompetitif. Yang ketujuh adalah pemasok, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain melaksanakan praktik perdagangan yang adil dengan pemasok. Dan yang terakhir, komitmen terhadap lingkungan, yang memiliki prinsip kewargaan perusahaan, antara lain 1. Menunjukkan komitmen terhadap lingkungan. 2. Menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Demikianlah pemaparan materi mengenai relasi perusahaan dengan masyarakat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan pengucapan kata dalam menyampaikan materi di atas. Sebelum kami akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang ingin menanggapi?
kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.